Dalam video kali ini kita akan membahas soal 3 anak A, B, dan C duduk berjajar. Peluang B duduk di tengah sama dengan duduk berjajar. Di sini maksudnya itu satu baris, jadi bisa kita bentuk kotaknya itu kira-kira begini. Untuk menghitung peluang kita cari dulu ruang sampelnya. Jadi di sini bisa kita hitung 3, 2, 1. Jadi ada 3 kali 2 sini 6. Untuk syarat B di tengah, jadi misalkan ini katakanlah kejadiannya itu X, syarat B di tengah, artinya di sini kan ada satu kemungkinan aja, yaitu B. Dan untuk yang pertama di sini bisa 2, karena A atau C, kemudian yang ini tinggal 1. Jadi NX di sini jawabannya 2, maka peluang X akan sama dengan NX per NS, jadi 2/6 sama dengan 1/3. Jawabannya yang D, 1/3. Jarak titik min 2,5 dan garis X sama dengan 3 adalah, di sini bisa kita gambar dulu di koordinat kartesius. Misalkan ini garis X sama dengan 3, ini X sama dengan 3, titik min 2,5 bisa kita gambar, katakanlah dia itu letaknya di sini, ini min 2,5. Jarak titiknya bisa kita tarik garis tegak lurus terhadap X sama dengan 3, ini tegak lurus ya. Jarak ini kan akan sama dengan selisih dari X-nya. Jadi bisa kita hitung 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Jadi jarak titik ke garisnya di sini 5. Kita pilih jawabannya C, 5. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z berikut ini memiliki solusi XR, YS, dan ZT. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Kita cek pernyataan 1. S sama dengan 2 jika A sama dengan 1. Perhatikan bahwa dari persamaan 3 dan 2 dan 1 sini bisa kita tulis ulang. 2X min Y min Z sama dengan 1, dan ini Y plus Z sama dengan 5. Kita jumlahkan saja, ini dapat 2X sama dengan 6, jadi X sama dengan 3. Setelah dapat X sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan 2. Ini kan jadi X min Y sama dengan 1 karena A1. Dapat 3 min Y sama dengan 1, jadi Y sama dengan 2. Artinya 2 di sini sama dengan S. Karena Y sama dengan S, pernyataan 1 benar. R sama dengan 1 ya. R di sini kan X. Sebelumnya kita dapatkan X di sini kan 3. Jadi pernyataan 2 salah. Kita cek jawaban ini. 1 benar, 2 salah. Jadi ini nggak mungkin. Masih mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi jawabannya nanti kita pilih itu yang B. Kita cek pernyataan 3. 2R plus S plus T sama dengan 11. 2R di sini kan 2X, nilainya 6, karena X-nya 3 ya. Untuk S plus T bisa kita peroleh dari sini. Kan S plus T sama dengan 5. Kita jumlahkan dapat 2R plus S plus T sama dengan 11. Jadi pernyataan 3 benar. Dan untuk pernyataan 4,
R plus T sama dengan 5 jika A tidak sama dengan 0. Perhatikan persamaan 2, sini kan R min S sama dengan A, dan untuk persamaan 3, sini S plus T sama dengan 5. Kita jumlahkan persamaannya, sini dapat R plus T sama dengan A plus 5. Perhatikan bahwa R plus T sama dengan 5, itu kan ketika A sama dengan 0. Karena ini A plus 5 ya. Pernyataan 4 salah karena di sini disyaratkan A tidak sama dengan 0. Jadi kita pilih jawabannya di sini 1 dan 3 yang B. Daerah S bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari pertidaksamaan linear berikut ini. Pernyataan mana saja yang benar? Pernyataan 1 di sini luas daerah S tidak berhingga. Karena kita memerlukan daerah S, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Untuk pertidaksamaan X kurang dari sama dengan min 1, sini bisa kita gambar. Pertama-tama garis X sama dengan 1, X sama dengan min 1 ini. Karena dia kurang dari, berarti yang diarsir itu di sebelah kiri, yang ini. Kemudian untuk pertidaksamaan ini kita ubah tandanya jadi sama dengan, ini kan 2Y plus X sama dengan 4. Kita dapat XY, sini kita pakai tabel ya. Untuk X0 dan Y0. Ketika X0, Y-nya 2, ketika Y0, X-nya 4. Jadi di sini bisa kita gambar 0,2 ini, kemudian 4,0 ini. Dari sini kita bisa tarik garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Dan untuk daerah yang diarsir sini kita substitusi aja 0,0 kan di sini dapat 0 plus 0 kurang dari sama dengan 4. Karena pernyataan ini bernilai benar, berarti yang diarsir itu daerah yang ini. Dan yang memenuhi keduanya artinya yang ini. Selanjutnya pertidaksamaan yang ketiga, ini Y sama dengan X min 2. Kita pakai tabel lagi, X0 Y0. Nilai Y ketika X0 sini min 2, ketika Y0 X-nya di sini 2. 0, min 2 di sini, kemudian 2,0 di sini. Kita tarik saja garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Untuk daerah yang diarsir sini, substitusi lagi 0,0. Ini kan 0 lebih dari sama dengan 0 min 2. 0 lebih dari min 2 benar. Jadi yang diarsir yang ini. Kita gabungkan ketiganya dapat yang diarsir itu daerah ini. Jadi ini daerah S. Karena daerahnya ini terus ke kiri terus sampai min tak hingga, artinya luas daerahnya itu tak berhingga. Jadi pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, sebagian dari daerah S terletak di kuadran 2. Ini kan kuadran 2, ini kuadran 3. Jadi daerah S di sini ada yang di kuadran 2, ada yang di kuadran 3. Jadi pernyataan 2 benar. Karena sebagian kan di daerah kuadran 2 ini. Dan untuk pernyataan 3, garis Y sama dengan X memotong daerah S. Y sama dengan X bisa kita gambar. Ini X, ini Y. Ini 0, 0. Oh ini 0 ya. Jadi untuk bawahnya kita nggak bisa pakai 0. Pilih aja 2, maka Y-nya akan sama dengan 2. 0,0 sini, kemudian 2,2 di sini. Selanjutnya kita tarik garis lurus kurang lebih begini.
Dari sini terlihat bahwa garis Y sama dengan X memotong daerah S. Di pernyataan 3 sini benar. Saya lanjutkan untuk cek pernyataan 4. Titik min 1, min 3 terletak di daerah S. Min 1, min 3 itu di sini. Ini harusnya pas ya. Perhatikan bahwa dia ini kan masuk di daerah S, karena daerah S itu kan berupa ini ya, garis yang sini, garisnya itu masih masuk, jadi titik min 1, min 3 terletak di daerah S benar. Kita dapatkan jawabannya di sini 1, 2, 3, dan 4 yang E. Dipunyai diagram alir berikut ini. Soal nomor 5 tanyakan nilai M. Karena M terletak di sebelah kanan sini, ketika dia bukan ganjil, nilai Y-nya ya, maka kita pilih P-nya itu 5, supaya Y-nya itu tidak ganjil. Di P5, maka Y-nya di sini 10. 10 bukan ganjil, jadi jalannya ke sini. Karena Z 20, sini bisa kita hitung, 20 sama dengan 2P 10 ditambah 3Y berarti 30 per M. Di M ini sama dengan 10 plus 30 bagi 20, hasilnya 2. Jadi kita pilih jawabannya B, 2. Selanjutnya soal nomor 6. Jika diberikan input P sama dengan 2, maka W sama dengan, karena W di sini ada K, maka kita perlu menghitung K. Kita pakai di sini P2 ya. Ini P2 dan Y-nya berarti 7 karena dia ganjil, jalannya ke sini. W di sini bisa kita hitung, W sama dengan P kali Y berarti 14 ditambah K. Z-nya di sini 7, jadi 7 sama dengan FPB W, W-nya kan 14 plus K, dan Y-nya 7. Jadi supaya dapat FEB dari kedua ini itu 7, maka bentuk yang ini harus kelipatan 7. Jadi K yang mungkin di sini tuh kelipatan 7 berarti ya min 14 ini dan seterusnya ya. Terus min 7, 0, 7, 14 dan seterusnya juga. Kemudian di sini disyaratkan K bulat positif dan kurang dari 10. Yang memenuhi cuma untuk K sama dengan 7. Jadi nilai W di sini bisa kita hitung. W sama dengan 14 tambah 7, 21. Jadi kita pilih jawabannya D, 21. Berikutnya soal nomor 7. Jika input P sama dengan 1, maka nilai Z. P sama dengan 1, kita jalankan aja. Ini 1, ini 6. Karena dia genap ya. Jadi jalannya ke sini. Kemudian nilai Z bisa kita hitung. Z sini akan sama dengan 2P berarti 2 ditambah 3 kali 6, 18 dan dibagi 2. Karena M-nya kita tahu kan 2. 20 per 2 hasilnya 10. Jadi nilai Z adalah 10. Jawabannya yang D. Jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada GR sehingga ST tegak lurus terhadap GR. Soal nomor 8 sini, jika AB adalah koordinat S, nilai 2A plus B adalah, karena kita punya luas, sini bisa kita cari tingginya. Rumus luasnya kan alas kali tinggi.
tinggi luasnya sini 20. Kemudian untuk alas itu panjang ini atau QR ya. QR bisa kita cari sini, selisih dari 4 dan 0 kan 4, jadi alasnya 4 dikali T, kita dapat T nya sini 5, jadi tinggi ini 5, maka titik S untuk bagian X nya ini kan akan sama dengan T, ini 3, dan untuk Y nya sini 5 ditambah 0 dari sini dapat 5. Jadi AB di sini A-nya 3, B-nya 5. Maka 2A plus B 2 kali 3 plus 5 sama dengan 11. Jadi jawabannya E 11. Soal selanjutnya nomor 9. Gradien garis SR adalah, SR berarti yang ini, yang melewati titik 3,5 dan 4,0. Rumus gradien sini M sama dengan delta Y per delta X. Untuk Y nya sini 0 dikurangi 5, jadi 0 min 5, dan untuk delta X nya 4 dikurangi 3. Kita peroleh hasilnya sini min 5 per 1 min 5. Jadi jawabannya A min 5. Soal nomor 10 ditanyakan persamaan garis yang melalui T dan tegak lurus PQ adalah, PQ di sini sejajar dengan SR, artinya MPQ sama dengan MSR. Sebelumnya sudah kita hitung min 5. Karena garis yang dicari sini tegak lurus, maka gradiennya akan sama dengan min 1 per min 5 sama dengan 1/5. Dan sini diminta melewati titik T 3,0. Jadi T sini 3,0. Kita tinggal pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi X1 nya di sini, Y1 nya dari situ juga. Y min 0 sama dengan 1/5 kali X min 3. Supaya pecahannya hilang, sini kita kali 5 kedua ruas dapat 5Y. Dan untuk ini kan jadi 1, jadi tinggal X min 3. Kita pindah ke kiri semua, dapat 5Y min X plus 3 sama dengan 0. Kita cocokkan jawaban sini. Yang sesuai di sini 5Y sama 5Y min X sama dengan min 3. Jadi di sini yang dipindah itu hanya X-nya saja. Ini akan dapat 5Y min X sama dengan min 3. Jawabannya yang C. A1, A2, dan seterusnya memenuhi bentuk berikut ini untuk setiap bilangan asli N. A4 sama dengan min 8, banyak pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 sini A3 bulat positif. Untuk menghitung A3, kita ganti aja N sini dengan 3. Dapat A4 sama dengan 2 min 5 A3. A4 kita tahu min 8, kita ganti aja. Jadi 5 A3 sini sama dengan 10. A3 sama dengan 2. Karena kita dapatkan A3 positif, pernyataan 1 sini benar. Selanjutnya untuk pernyataan 2, A5 min 38. A5 kita ganti N di sini dengan 4 akan sama dengan 2 min 5 A4. Dapat 2 dikurangi 5 kali min 8, karena A4 nya akan min 8, ini hasilnya akan 42. Karena sini min 38 beda ya.
Jadi pernyataan 2 salah. Untuk pernyataan 3, A 2024 negatif. Perhatikan A3, A4, A5, A6 ya. A6 kita hitung dulu sini. Kan akan sama dengan 2 min 5 A5. Jadi 2 min 5 kali 4 2. Ini kurang dari 0 atau negatif. Ini kan positif, negatif, ini positif, negatif. Jadi dia di sini selang-seling ya. Kalau dia suku yang genap, negatif, ini. Kemudian untuk suku ganjil dia positif. Karena A 2024 ini kan masuk genap, jadi otomatis nilainya itu negatif. Pernyataan 3 benar. Berikutnya kita cek untuk pernyataan 4. Sini A60 min A59 kelipatan 5. A60 sini kan sama dengan 2 min 5 A59. Untuk A59 sini kan sama dengan 2 min 5 A58. Dan kita kurangkan aja. Kita dapat A60 dikurangi A59 akan sama dengan 2 nya sini hilang ya, karena 2 dikurangi 2 0. Kita dapat min 5 A59 ditambah 5 A58. Karena ini bentuk yang depan habis dibagi 5, ini juga habis dibagi 5, otomatis kita dapat kesimpulan ini habis dibagi 5 atau kelipatan 4. Kelipatan 5. Jadi pernyataan 4 sini benar. Kita peroleh jawaban yang benar di sini itu ada 3. Jawabannya D 3. Titik puncak fungsi kuadrat berikut ini melalui garis. Untuk mengecek garis-garis ini kita cari dulu titik puncaknya. Untuk XP sini kan min B per 2A. Jadi min 6 per 2 kali 1, sini 3. YP bisa kita hitung. Kan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 min 1. Hasilnya sini 9 kurangi 18 min 1 min 10. Jadi titik puncaknya itu kan 3, min 10. Jadi garis yang melewati ini tuh X sama dengan 3 atau Y sama dengan min 10. Karena di sini adanya Y sama dengan min 10, kita pilih yang E. Fungsi f dan g didefinisikan berikut ini dan berikut ini. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban yang tersedia pada setiap baris. Pernyataan pertama sini G2 sama dengan F2. F2 sini bisa kita hitung, ini kan akan sama dengan min 1 dikuadratkan tambah 5, hasilnya 6. Kemudian untuk G2, ini kan X plus 2, jadi akan sama dengan F4. 4 dikurangi 3 sin 1, dapat hasilnya 1 kuadrat plus 5 sama dengan 6. Karena dia sama, kita dapatkan penyataannya sini benar. Untuk pernyataan kedua, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 2 satuan ke kanan. Karena kita punya ini, jadi gx sama dengan f x plus 2. Kita ganti aja, sini x-nya itu dengan y min 2, maka ini akan sama dengan f y min 2 plus 2.
Jadi G Y min 2 kan sama dengan F Y, karena min 2 plus 2 itu kan 0. Berarti kan untuk persamaan ini kan artinya fungsi F bisa diperoleh dari menggeser fungsi G 2 satuan ke kanan. Jadi pernyataan 2 sini benar. Pernyataan 3, grafik fungsi F memotong sumbu Y di titik 0,14. Kita ganti aja X-nya dengan 0. Ini dapat min 3 dikuadratkan tambah 5, 9 tambah 5, 14. Jadi dia melewati titik 0,14. Pernyataan 3 sini benar. Jadi jawabannya benar, benar, benar. Suatu tabung dengan tinggi 4 memiliki volume 64 pi. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban yang tersedia di setiap baris. Pernyataan pertama sini diameter tabung lebih dari 7. Jadi kita cari dulu jari-jarinya. Volume tabung sini pi r kuadrat T. Volumenya 64, jadi ini 64 pi. Pi r kuadrat, karena r-nya kan di sini nggak tahu. Tingginya 4. Yang sama kita coret, ini coret-coret, ini coret-coret dapat 16. Jadi R kuadrat 16, maka R sini 4. Diameter bisa kita hitung 2R sama dengan 8. Dia lebih dari 7, jadi pernyataan ini benar. Pernyataan kedua, luas alas tabung kurang dari 45. Rumus luas alas kan pi R kuadrat, jadi pi dikali 4 kuadrat, hasilnya 16 pi. Karena pi di sini kan 3,14, otomatis hasilnya ini pasti lebih dari 48 ya. Sementara sini 45 kurang dari 45, padahal dia lebih dari 48. Maka pernyataan ini salah. Pernyataan 3, tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Katakanlah di sini tingginya itu 3, karena kurang dari tinggi tabung, berarti dia ada kemungkinan bisa. Kita cek untuk ukuran yang 7 kali 7-nya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Pertama, baloknya itu bisa termuat dalam tabung, misalnya begini. Ini misal kita lihat dari atas bendanya ya. Dan untuk yang kedua, katakanlah begini. Jadi ini termuat, kemudian untuk yang ini tidak dapat memuat. Dari sini bisa kita cek dari diagonal sisi tabungnya. Jadi ini ya diagonal sisi dari alas baloknya. Ini misalkan alasnya itu yang persegi. Ini kan 7, maka diagonal sisinya 7 akar 2. Untuk jari-jari lingkaran yang ini, R-nya 4, kita pakai diameter aja ya. Diameternya 8 langsung 8. Kita bandingkan aja nilai ini, apakah kurang dari atau lebih dari. Kita ubah ke bentuk akar, ini jadi 64. Dan untuk yang ini 49 kali 2. Hasilnya 98 akar 64. Karena 98 itu lebih dari 64, jadi ini lebih dari. Jadi 7 akar 2 itu lebih dari 8. Artinya kasus yang terjadi itu yang ini. Jadi tabungnya tidak dapat memuat balok. Jadi pernyataan ini salah. Kita dapatkan jawabannya sini benar, salah, salah.
Tabel berikut menyajikan operasi kotak berikut ini, dan operasi segitiga didefinisikan sebagai berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q? Kita hitung dulu yang mudah, 6 kotak 6. 6 kotak 6 sini. Kita cari 6 untuk yang depan yang ini. Dan 6 yang ini. Perpotongannya kan di sini, jadi hasilnya akan 7. Dan untuk yang operasi segitiga, sini 8, segitiga 5. Kita pakai ini. Ini kan akan sama dengan 8 kotak 5 dalam kurung kemudian dikurangi 8. Karena di sini kan A. 8 kotak 5 bisa kita hitung 8 ini dengan 5 ini. Jadi nilainya di sini 10 kurangi 8 hasilnya 2. Jadi di sini kita dapatkan dua kasus ya, 7 lebih dari 5, 2 kurang dari 5. Jadi P lebih dari Q dan P kurang dari Q. Karena ada dua kemungkinan, kita pilih jawabannya D, tidak dapat ditentukan. Fungsi f dengan f berikut ini. Untuk suatu bilangan real C memiliki inverse berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q? Sini P itu C. Jadi kita cari aja C dari sini. F inverse 3 plus C kuadrat akan sama dengan 3. Di sini kita kenakan F dua ruas. Ini juga dikenakan F. Lalu yang kiri sini jadi 3 plus C kuadrat, ini F 3. Karena kita punya fx ini, x-nya kita ganti dengan 3, dapat 5C min 3. Dan untuk ruas kiri di sini tetap ya. Kita pindah ke kiri semua, dapat C kuadrat min 5C plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan dapat C min 3 kali C min 2 sama dengan 0. Jadi C sama dengan 3 atau C sama dengan 2. Keduanya di sini kurang dari 4 ya. Jadi P kurang dari Q. Kita pilih jawabannya B, kuantitas P lebih kecil daripada Q. Diketahui 100 bilangan bulat positif berurutan dibagi 5. Kemudian sisa-sisa pembagiannya dijumlahkan, maka hasil penjumlahan sisa-sisanya adalah, karena di sini bilangannya itu 100 bilangan positif berurutan, kita pilih aja bilangannya itu 1, 2, sini sampai 10 dulu. Jadi bilangannya itu 1 sampai 100 ya. Dan kita bagi dengan 5, ambil sisanya, ini kan 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Ini jumlahnya 10, ini 10. Jadi sisanya untuk angka 1 sampai 10 sini 20. Untuk 100 bilangan, jadi ini kan bisa kita tulis. Ini 1, 11, 21 dan seterusnya sampai 91. Di sini ada 10 baris. Karena ada 10, jadi 20-nya kita kalikan dengan 10. 20 kali 10 sama dengan 200. Maka hasil penjumlahan sisa-sisanya adalah 200. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka berikut ini. Dengan angka pertama bukan 0 dan angka terakhirnya 1 atau 3 adalah, pertama kita abaikan dulu syarat untuk bukan 0. Kita cari syarat untuk angka terakhir itu 1 atau 3. Jadi kita buat 5 kotak. Ini angka yang bisa dipilih itu 1, 0, 1, 3, 4, 8. Ini angka terakhir itu harus 1, 3 ya, berarti ada 2. Dan dari sini
Karena udah dipilih 1 berarti kan tinggal 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan, jadi ini 4, 3, 2, 1. Banyak caranya bisa kita hitung. 4 kali 3 kali 2 kali 2, 48. Dan kita cari syarat untuk angka pertama yang 0. Jadi kita buat 5 kotak lagi. Angka pertama 0, kemudian angka terakhirnya 1, 3. Ini jadi satu kemungkinan. Ini 2. Maka dari angka 0, ini 1, 3, 4, 8. 0 nggak bisa dipilih. Dan ini kan 1, 2, 3. Jadi ini 3, 2, 1. Banyak cara bisa kita hitung. 3 kali 2 kali 2, 12. Perhatikan bahwa untuk cara di sini, ini kan bilangan pertama 0, dan bilangan pertama sini bukan 0. Maka dari itu untuk menghitung bilangan pertama yang bukan 0, kita kurangi aja ini angka di sini dengan bilangan pertama 0. Jadi 48 dikurangi 12 sama dengan 36. Kita dapatkan jawabannya di sini 36. Fungsi f dan g didefinisikan berikut ini dan berikut ini. Apakah f2 kali g2 kurang dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan apakah f2 kali g2 kurang dari 0 ini bisa direduksi jadi apakah f2 dan g2 itu sama tanda atau tandanya bisa beda. Kita cek untuk pernyataan 1, sini dipunyai A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Kita pilih aja B sama dengan 0, dia akan memenuhi kurang dari 1. Maka G2 di sini bisa kita hitung, ini kan 4B min 3, kalau B 0 berarti G2 sini min 3. Atau bisa kita tulis di sini tandanya negatif. Untuk F2 di sini 2 tambah A per 2 min 1. Karena 2 min 1 itu 1, nilainya akan 2 plus A. Kita pilih A 0, F2 sini nilainya 2. Kemudian untuk A min 3, F2 sini nilainya min 1. Jadi perkalian F2 dikali G2 sini. Untuk yang pertama ya, kita pilih yang positif dulu. Yang ini kan positif. Positif, negatif. Karena beda tanda jadinya kan hasilnya negatif. Kemudian yang kedua di sini min 1 dia kan negatif, jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi jika kita punya pernyataan 1 di sini, F2 kali G2 bisa negatif, bisa positif. Jadi pernyataan 1 saja sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek pernyataan 2, A lebih dari 1 dan B lebih dari 0. Kita hitung F2 dulu, F2 sebelumnya itu kan 2 plus A. Untuk A lebih dari 1, nilai F2 di sini positif. Karena positif ditambah positif, pastikan positif. Dan untuk G2, nilainya 4B min 3. Misal kita pilih B1,
G2 sini nilainya kan 4 kurangi 3, 1. Dia positif. Misal kita pilih B seperempat, di B seperempat, dia di sini kan memenuhi B lebih dari 0 juga. Jadi G2 nilainya 4 kali seperempat kurangi 3, jadi 1 min 3 min 2, atau negatif. G2, F2 dikali G2, ini bisa kita tulis. Pertama kan F2 selalu positif. Kemudian untuk G2 sini bisa positif, bisa negatif. Jadi untuk positif, ya di sini hasilnya positif, lebih dari 0 ya maksudnya, kalau positif. Kemudian yang kedua sini negatif. Jadi ketika G2 negatif, hasil kalinya itu negatif, yang lebih dari 0 kurang dari 0. Jadi untuk pernyataan 2, kita bisa punya F2 kali G2 lebih dari 0 dan kurang dari 0. Artinya dia bisa iya, bisa tidak, bisa iya. Yang iya itu yang bawah. Pernyataan 2 saja di sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi dia memenuhi pernyataan 1 dan 2. Sini bisa kita tulis A di antara 1 dan 5, dan B sini di antara 0 dan 1. Perhatikan bahwa sebelumnya kita punya F2 itu kan positif. Untuk A lebih dari 1. Karena A di sini kan lebih dari 1, otomatis A-nya pasti, F2-nya pasti positif. Kemudian untuk G2 kan nilainya 4B min 3. B yang di antara 0 dan 1 bisa kita pilih. Pilih aja di sini B seperempat. Maka G2 nilainya kan 4 kali seperempat min 3 min 2, atau negatif. Kemudian bisa juga kita pilih nilainya, katakanlah 3 per 4. Jadi G2 di sini 4 kali 3 per 4 min 3 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis pertama F2 kali G2. F2 di sini selalu positif, dan dikali negatif, hasilnya negatif. Kurang dari 0, kemudian untuk 0, ya, dia dikalikan dengan 0, hasilnya 0 ya. Atau jawabannya tidak untuk pertanyaan ini. Jadi jika kita punya kedua pernyataan, pertama dia kurang dari 0 artinya iya, dan tidak. Jadi karena bisa iya, bisa tidak, kedua pernyataan di sini juga tidak cukup. Jadi kita pilih jawabannya di sini yang E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Suatu sekolah membayar total berikut ini untuk X meja kerja, dan berikut ini untuk Y meja belajar. Berapa total jumlah yang dibayarkan sekolah? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Biaya total di sini bisa kita hitung. Ini kan biaya meja kerja ditambah biaya meja belajar. Biaya meja kerja di sini katakanlah 35X. Jadi kita kurangkan nolnya 4. Ini maksudnya dalam 10.000. Dan untuk meja belajar di sini 30Y. Karena di sini dalam bentuk XY,
misalkan aja di sini tuh fxy. Untuk pernyataan 1, nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar adalah 9 juta. Jadi di sini 900. Jadi kita tulis saja fxy sama dengan 35x, biaya meja belajar kan ini, tambah 900. Karena x tidak tahu, maka nilai fxy di sini tidak bisa dihitung, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2. X sama dengan 90 dan nilai yang dibayarkan untuk semua meja kerja adalah 3,5 kali nilai yang dibayarkan untuk semua meja belajar. Jadi untuk pernyataan 2 diketahui X 90, kemudian biaya meja kerja sama dengan 3,5 biaya meja belajar. Biaya meja kerja di sini 35x, kemudian untuk biaya meja belajar sini kan 30y. Karena kita tahu x-nya 90, kita tulis saja 35 kali 90 dan 3,5 kali 30y. Jadi y di sini bisa kita hitung. Katakanlah dia dapatnya begini, garis ini ya. Ini kan kalau dihitung agak lumayan lama, bisa. Yang penting kita tahu y itu bisa dihitung. Maka fxy ini kan bisa dihitung 35 kali 90 dan 30 dikali nilai y ini. Karena ini bisa dihitung, maka pernyataan berapa biaya yang dikeluarkan oleh sekolah sini bisa dijawab. Karena untuk pernyataan 2 kita bisa dapat nilai x dan y, berarti pernyataan 2 sini cukup. Kita pilih jawabannya 2 cukup, tetapi 1 tidak cukup. Jawabannya yang B.